Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Selamat berjumpa kembali dengan Anda sekalian pada mata kuliah hadis. Alhamdulillah sekarang ini kita pada pertemuan kelima, materi yang keempat. Kita akan membahas hadis tentang ikhlas beramal. Untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka mulai pertemuan ini dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'a. Baik, Bapak akan bacakan terlebih dahulu hadis tentang ikhlas beramal. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi fa hijratuhu ilallahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Muttafaqun alaihi. Terjemah dari hadis tersebut. Hadis diriwayatkan dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini adalah seorang khalifah yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Oleh karena itu, Mudawin mengatakan An Amiril Mu'minin. Jadi Amiril Mu'minin itu siapa? Umar bin Khattab. Abi Hafsin, bapaknya Siti Hafsah. Siti Hafsah itu putranya Umar bin Khattab. Jadi sering orang tua dikenali dengan nama anaknya, termasuk juga adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab berkata, saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sabda Nabi, sesungguhnya segala amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya, dan segala perbuatan akan dinilai tergantung kepada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kalau hijrahnya seseorang itu atas dasar Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu menuju kepada keridhaan Allah dan Rasulnya.
Faman kanat hijratu li dunia, kalau seseorang hijrahnya itu hanya sebatas untuk mendapatkan dunia, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu hanya sebatas hasilnya dunia itu. Dan barang siapa yang hijrahnya itu untuk menikahi atau mempersunting seorang wanita, ya, paman kanat hijratuhu yankihuha abi muratin yankihuha, atau hijrahnya itu ingin mempersunting seorang wanita, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Fahijratuhu ilama fahijratuhu pokoknya astagfirullahaladzim. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Oke. Pada pertemuan perdana telah kita bahas bahwa unsur iman itu ada 3. Ada tasdiqun bil qalbi, wa iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan. Pengakuan di dalam hati, pengakuan keimanan, kepercayaan itu kemudian diucapkan oleh lisan dan dilakukan oleh amal perbuatan. Oke, yang kita akan bahas sekarang tentang amal perbuatan. Amal perbuatan ada yang nantinya mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian amal perbuatan itu ada yang tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dari amal perbuatan itu ada yang bernilai ibadah, ada yang tidak bernilai ibadah. Bernilai ibadahnya sebuah perbuatan sehingga mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidak bernilainya sebuah amal perbuatan sehingga tidak mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tergantung dari niat yang ada di dalam hati. Jadi niat itu sangat urgen, sangat penting gitu. Ya, sangat pentingnya menjadi bernilai ibadah dan menjadi tidak bernilai ibadah. Begitulah sabda Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Saking urgennya, saking pentingnya niat di dalam ibadah, sehingga para ahli fikih memasukkannya sebagai rukun yang pertama. Itu ketika kita akan melakukan ibadah, maka rukun ibadah yang pertama adalah niat. Sholat itu bisa bernilai ibadah tergantung apanya, niat, sehingga niat ini dijadikan rukun yang pertama di dalam apa? Di dalam sholat. Itu niat itu ada di dalam hati seseorang. Gitu ya. Jadi nanti dari amal itu kalau niatnya itu karena Allah,
Maka itulah yang disebut dengan niat yang ikhlas. Kalau niatnya bukan karena Allah, selain Allah dan Rasulnya, maka amal perbuatannya itu menjadi apa? Ria. Itulah niat yang ria. Nah, dari niat yang ria ini menjadikan amal seseorang itu tidak bernilai ibadah, tidak akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Itu kalau niatnya yang ikhlas, yaitu niat karena Allah dan Rasulnya, maka niatnya itu adalah niat yang ikhlas, maka akan melahirkan apa yang dilakukannya itu, amalnya itu adalah bernilai ibadah gitu. Ini oleh karena itu niat ini adalah sangat urgen, sangat penting itu bagi seseorang, sehingga seseorang itu amal yang dilakukannya itu bernilai ibadah. Jadi yang membedakannya adalah pamrih. Kalau pamrihnya ke atas dasar Allah gitu. Jadi ikhlas itu ada pamrihnya. Jadi antara ikhlas dan ria yang membedakannya itu adalah pamrihnya, motifnya. Apa ya? Bahasa lain dari pamrih ini, udang di balik batunya. Gitu. Jadi ikhlas itu bukan tidak pamrih, bukan tanpa pamrih. Pamrih, tetapi pamrihnya karena Allah dan Rasulnya. Sedangkan dia pamrihnya kepada selain Allah dan Rasulnya. Mungkin untuk popularitas itu kan dunia. Itu untuk supaya terkenal. Itu ya. Itu ria karena dunia gitu. Jadi kalau seseorang niatnya untuk mendapatkan dunia, dunianya dapat. Tapi keridhaan Allahnya tidak. Jadi yang pertama, pengaruh dari niat itu ya. Pertama, pengaruh pada nilai dari apa yang dia lakukan. Jadi apa yang kita lakukan itu bernilai gitu. Ada yang bernilai ibadah, ada yang tidak bernilai ibadah. Sekali lagi, yang bernilai ibadah adalah dengan niat yang apa? Yang ikhlas. Niat yang ikhlas itu adalah karena Allah pamrihnya. Kemudian yang kedua, dari apa yang kita lakukan itu tidak bernilai ibadah. Kenapa? Karena niatnya bukan karena Allah, pamrihnya karena dunia, atau karena wanita yang ingin dinikahinya. Fahijratuhu ila ma hajaro ilai, itu kata Nabi. Asbabul wurud dari hadis ini ceritanya ketika Nabi menginstruksikan kepada para sahabat untuk berhijrah, ya, hijrah yang ketiga di dalam sejarah Islam itu. Hijrah yang pertama ke Thaif, ya, kemudian ke Habsyi dulu ya, ke Habsyi, kemudian Habsyi itu adalah Afrika Selatan. Kemudian ke Thaif, ya. Thaif itu daerah sebelah utara Jazirah Arab, daerah subur, ya. Kemudian yang ketiga kemana? Ke Yasrib. Nah, yang sekarang disebut apa? Madinatul Munawwarah. Nah, pada hijrah ketiga ini, ketika Nabi menginstruksikan kepada sahabat, maka para sahabat mensikapinya
dengan adanya instruksi hijrah itu. Sebagian para sahabat menerimanya dengan sumringah gitu. Dengan penuh kegembiraan. Kenapa? Karena daerah Yasrib, Madinah sekarang itu namanya, itu adalah daerah yang subur gitu. Beda dengan di kota Mekah yang tandus ya, nggak bisa ditanamin pohon apa-apa, sedangkan di Yasrib sangat subur. Maka orang Mekah, orang Islam yang akan hijrah ke Madinah itu merasa sumringah nanti ya lak cengek lamun di urang memberinya lak terong, karena subur, sama dengan seperti Indonesia, karena pengairan di sana, air cukup banyak di sana sampai sekarang ya, terkenal dengan kurmanya juga, kurma Madinah itu. Sebagian lagi para pemuda mungkin Anda lah, ketika ada instruksi hijrah itu merasa Anda itu katakanlah yes. Kenapa? Karena orang yang hidup di daerah yang subur itu kan cantik-cantik, ganteng-ganteng, sedangkan orang Mekah hidung lestreng, rambutnya juga singkirintil, bahasa Sunda itu. Aku akan mempersunting wanita Madinah. Nah, sebagiannya lagi tentunya atas dasar ketaatan menerima informasi instruksi untuk berhijrah itu, maka berita itu sampai kepada Nabi. Maka Nabi bersabda seperti ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Khattab ini itu dalam sejarah sekaligus sebagai mertuanya siapa? Mertuanya Nabi. Siapa yang dinikahi oleh Nabi dari putra Umar bin Khattab itu, yaitu Hafsah. Oleh karena itu dalam hadis di sini diabadikan oleh siapa? Oleh Mudawin. Siapa Mudawin? Bukhari dan Muslim. Mudawin itu rawi yang terakhir yang membukukan, yang menulis hadis ini gitu. Ya, gitu. Makanya disebut an Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab. Oke, jadi asbabul wurud adanya hadis ini adalah ketika adanya perintah kepada para sahabat untuk berhijrah dari Mekah ke mana? Ke Madinah. Sebagiannya ada yang mensikapinya dengan rencana untuk bercocok tanam begitu, untuk mendapatkan untuk bisa hidup menjadi petani. Faman kanat hijratuhu lidunya ya yusibuha. Kalau dia hijrahnya itu untuk mendapatkan dunia, pasti menghasilkannya. Waman kanat awi muraatin yankihuha, atau untuk mempersunting seorang wanita, maka bisa menikahinya. Fahijratuhu ila ma hajara, ila hijrahnya itu, jadi hijrah itu kan amal. Ini menjelaskan tentang kasus amal yang dilakukan oleh para sahabat. Fahijratuhu ila ma hajara ilahi, maka hijrahnya itu, maka amalnya itu sesuai dengan apa yang dia apakan, sesuai dengan apa yang dia niatkan. Jadi pengaruh kedua dari niat yang ada di dalam hati itu
gitu. Pengaruhnya kepada hasil. Tadi pengaruh yang pertama pada nilai, ya. Yang kedua pada hasil. Jadi sebuah rencana, sebuah niat, ya katakanlah niat itu, bukan katakanlah niat itu apa? Rencana itu niat yang sudah dikonstruksikan, ya. Sudah dikonstruksikan. Penjelasannya nanti. Oke, jadi pengaruh yang kedua dari apa yang kita niatkan itu adalah pengaruhnya pada apa? Pada hasil. Jadi hasilnya maksimal atau minimal, berkualitas atau kurang berkualitas dan tidak berkualitas, itu tergantung apanya? Tergantung niatnya. Anda ya kuliah di mana? Di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, gitu, fakultas dakwah gitu dan komunikasi, dengan berbagai apanya, dengan berbagai jurusannya gitu. Nah, niat Anda itu gitu nanti akan berpengaruh pada nilai. Kalau Anda mencari ilmu itu bukan karena Allah, tapi untuk menjadi seorang yang pintar saja katakanlah, maka Anda bisa dapat ilmu, kemudian Anda menjadi pintar, menjadi cerdas, tetapi tidak dapat ridho Allah, tidak bernilai, karena yang diniatkan oleh kita itu bukan karena Allah, hanya sebatas ingin menjadi seorang sarjana. Bisa jadi seorang sarjana dan berkualitas, ilmunya juga dalam katakanlah, tapi tidak mendapatkan ridho dari Allah. Nah, oleh karena itu kita harus tajdid dunia, memperbaharui niat kita gitu. Apalagi kalau niatnya itu katakanlah Anda kuliah di UIN itu terdampar katakanlah, bukan yang diinginkan oleh Anda gitu. Itu berpengaruh pada apa? Pada hasil, ya gitu. Hasilnya nanti kurang berkualitas. Ketiga, pengaruh dari niat itu berpengaruh pada apa? Pada proses amal, proses kegiatan yang dilakukan. Jadi sekali lagi, pengaruh besar dari niat itu pertama pada nilai, kedua pada hasil, ketiga pada proses. Proses amal yang dilakukannya itu katakanlah berat gitu. Dalam bahasa Sunda itu ada istilah puragata makadenda ketika melakukannya. Anda katakanlah berkuliah, ada tugas, ya, ada tugas dari dosen, bikin tugasnya juga asal-asalan. Begitu, malah mungkin Anda hadir kuliah juga hanya apalagi sekarang online begitu. Asal ngabsen we di naon tah, di Inos, di Nyi Inos. Tidak ngabsen di Inos, ngabsen di apa? Di YouTube dengan Bapak. Untuk mendapatkan kehadiran saja. Nah, itu kenapa demikian? Karena niat yang ada di dalam hati. Gitu, karena niat itu berpengaruh pada proses. Gitu, sungguh-sungguh atau tidak berkuliah itu gitu. Sholat katakanlah, apakah sholat seorang itu sungguh-sungguh bacaannya gitu, kemudian kaifiahnya, tata pelaksanaannya, sholat lagi kos hayang macokan remeh. Maaf ya yang di luar Sunda.
siapa salah kuliah di Bandung. Oh, Bapak mah bergurau. Oke, akan kelihatan ketertibannya gitu antara maktubah dan nafilahnya, sholat qobliyah, ba'diyahnya gitu. Itu tergantung dari apa yang dia niatkan. Saum juga seperti itu. Ya, baru jam 8 kan gitu merasa lapar, iya lapar. Jadi ya orang yang saumnya ikhlas itu lapar itu tidak terasa. Karena dia ingin mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisoimi farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqoi rabbihi. Oke, jadi selagi Bapak tekankan bahwa pengaruh niat terhadap amal itu adalah ada 3. Ada pengaruh pada nilai dari yang dilakukan, bisa bernilai ibadah gitu. Kalau niatnya apa? Ikhlas. Ikhlas itu pemberinya kepada Allah gitu. Ada nilai dari apa yang dilakukan itu tidak bernilai ibadah, hanya sebatas nilai dunia saja, karena niatnya riya gitu, pamrihnya bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, pengaruh niat itu pada apa? Pada hasil gitu, berkualitas, kurang berkualitas, dan tidak berkualitasnya sebuah hasil perbuatan itu gitu, itu tergantung pada apa? Pada niatnya. Yang ketiga, pada proses yang dilakukannya, yang dikerjakannya. Apakah prosesnya itu lancar gitu, sungguh-sungguh penuh kesungguhan ya, maka yang melatar belakangi adanya kesungguhan dalam beramal itu adalah pengaruh daripada apa? Daripada niat. Demikian pengaruh besarnya sebuah niat yang ada di dalam hati kita, sehingga Nabi bersabda, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi niat yang ikhlas akan memperoleh 3-tiganya. Bernilai ibadah, hasil yang maksimal, prosesnya yang apa? Yang lancar. Oke, demikian perkuliahan yang kelima, materi tentang ikhlas beramal. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu gitu, ketika kita memulai belajar, mulailah dengan apa? Basmalah. Tidak saja belajar, berdoa, tidur, seluruh aktivitas kehidupan harus didasari seizin apa? Allah. Maka untuk dapat ikhlas dari apa yang kita lakukan, maka mulailah segala sesuatu yang baik itu dengan apa? Dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan juga ada sebuah hadis yang mengatakan, kulimri'in dibalin bi bismillahirrahmanirrahim bahwa abdar, bahwa akto. Segala sesuatu perbuatan yang tidak dimulai dengan basmalah, maka perbuatannya itu tidak sempurna gitu. Dan akhirilah amal perbuatan itu dengan apa? Dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi
Allah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu semuanya bisa bernilai ibadah, berkualitas hasilnya. Kemudian juga prosesnya